Selamat pagi teman-teman. Sekali lagi udah balik ke hari Minggu lagi. Akhirnya ya, udah seminggu lewat lagi nggak kerasa. Balik lagi ke Korem. Nah, untuk pagi ini kita mau untuk HP bisa ditaruh di samping atau ya fokus pada Korem ini dulu. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti badai hari ini. Em, Silahkan satu dimulai. Satu slide. Seminggu lewat seminggu, akhirnya kita dapat kembali beribadah di Korem. Untuk itu, marilah kita syukuri anugerah Tuhan dan naikkan pujian, ku kan terbang. Ku masuki gerbangnya, salah. Oh, giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, terima kasih atas segala hal Tuhan sudah kasih atas hari ini. Atas istirahat yang Tuhan dapat berikan kepada kami pada malam hari. Dan pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul dengan konsentrasi, energi, dan kesehatan yang Tuhan telah berikan. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah Korem. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh konsentrasi. Tuhan juga berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin menyampaikan kepada setiap kami. Ibadah Korem ini dari awal hingga akhir, kuserahkan pada tangan-Mu. Amin. Teman-teman, betapa baik ya Tuhan itu kepada kita. Berulang kali kita berdosa, tetapi Tuhan tetap bersedia mengampuni kami. Betapa tidak mungkin kita kagum akan kasih Tuhan itu. Mari kita datang di hadirat Tuhan untuk mengakui dosa kita dan nyanyikan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh
Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang sebenarnya tidak layak untuk kami dapatkan karena kehidupan kami kadang-kala kurang setia kepada Tuhan. Tapi terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sangat setia kepada kehidupan kami, bahkan Tuhan setia di tengah-tengah keberadaan kami yang kurang setia. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melakukan hal-hal yang kurang baik, kalau kami masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau kami tidak bertanggung jawab ketika Tuhan kasih kami kesempatan untuk bersekolah. Dan ampuni juga Tuhan kalau kadang-kala kami berlaku tidak sopan, kasar kepada orang tua, bahkan kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut di dalam segala sesuatu. Tuhan juga ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menjadi pribadi yang lemah lembut ketika kami berhadapan dengan teman-teman yang mungkin berbeda dengan kami. Dan Tuhan ampuni juga Tuhan kalau kami sepanjang 1 minggu ini, kami mungkin lebih banyak waktu kepada hal-hal yang sia-sia daripada kepada Tuhan. Dan ampuni juga Tuhan kalau kami melakukan dosa-dosa yang kami sembunyikan. Mungkin saja kami melakukan dosa itu di kamar dan orang tua tidak tahu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan bisa mengetahui, Tuhan bisa mengukur segala sesuatu, Tuhan bisa melihat, bahkan Tuhan juga bisa tahu apa yang kami pikirkan dan kami rasakan di dalam hati. Dan kalau Tuhan masih mendapati hal-hal yang kurang berkenan, Tuhan sekali lagi boleh mengampuni, Tuhan boleh berbelas kasihan lah Tuhan, dan Tuhan juga boleh menyucikan, boleh melayakan, supaya juga ibadah bahkan pelayanan kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan juga buat kesempatan, dan Tuhan juga ajar kami, supaya kami boleh makin hari makin meninggalkan dosa kami, dan kami boleh hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bersama-sama dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman rasulia. Teman-teman yang belum hafal, ada PowerPoint yang ditunjukkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dapat melewati hari-hari yang berat karena pimpinan Tuhan. Karena itu marilah kita naikkan pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Bentar lagi kami akan masuk ke dalam ibadah. Sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang disampaikan dapat kita mengerti dan terus mengikuti Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Kak Tommy senang ya bisa hadir kembali di tengah-tengah kalian untuk membagikan sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta Tuhan memimpin, memberkati setiap kita supaya kita diberikan hati yang mau belajar dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari yang baru, minggu yang baru, Tuhan sediakan buat kami. Untuk boleh kami Tuhan nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Dan waktu ini Tuhan, kami ingin belajar sebagian kecil dari firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi, anak-anak-Mu Tuhan, para remaja, dimanapun kami tinggal Tuhan saat ini. Tuhan berbicaralah, supaya firman Tuhan yang hidup ini boleh mengubah hati kami, menuntun langkah kehidupan kami, mengubah karakter kami, supaya kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, menjadi saksi Tuhan, baik kami di sekolah, baik kami di rumah, di lingkungan di mana kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan saja ini permuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan ya seri buah roh dan kita sampai ke lemah lembutan ya. Pak Tommy akan share dulu. Oke. Nah, kita akan bahas hari ini teman-teman tentang kelemah lembutan ya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ya. Kita buka Alkitab kita. Handphone kalian boleh dibuka ya, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Oke. Kak Tommy bacakan ya buat kita semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini dia ayatnya. Nah, hari ini kita akan bahas satu bagian saja, teman-teman, yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, kok tapi mau tanya sama kalian nih. Kelemah lembutan itu apa sih, teman-teman? Menurut kalian? Sebelum Kotomi jelaskan lebih lanjut. Kotomi tanya ya, beberapa ya. Apa yang kalian tahu tentang kelemah lembutan? Ya. Cindy, coba. Cindy, menurut kamu kelemah lembutan ini apa sih? Boleh dibuka itunya, suaranya, mute-nya. Kelemah lembutan mungkin kayak baik hati, terus kayak halus-halus gitulah kayak ngomongnya. Ngomongnya halus-halus kayak orang Jawa gitu ya, orang Solo ya. Oke. Kalau menurut Troy, menurut kamu kelemah lembutan itu apa sih? Apa ya? Kelemah lembutan ya, mau dipikirkan. Kelemah lembutan bisa dikatakan gimana? Kalau menurut aku, kelemah lembutan itu berarti jika menghadapi sesuatu masalah ataupun seseorang itu baik-baik gitu lah. Oke. Jadi nggak emosian gitu ya, Enggak, tapi baik-baik gitu ya. Itu kelemah lembut. sabar. Oke. Kotomi tampung dulu ya. Ini ada yang Coba. jawab lagi Kotomi di chat. Di chat. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Kelemah Oke. lembutan. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Oke. Good point. Thank you. Coba Aldo, menurut kamu nih apa nih kelemah lembutan? Yang suka menolong orang tuh sekali lagi. Suka menolong orang. Oke, thank you ya. Buat terakhir ya. Coba siapa nih? Ethan Nathanael. Ethan, menurut kamu apa nih kelemah lembutan yang kamu tahu? Yang sabar, tidak pemarah. Sabar, tidak pemarah. Oke, good. Thank you ya teman-teman ya. Coba sekarang kita lihat ya. Apa sih teman-teman menurut kata Alkitab tentang kelemah lembutan itu? Nah, kelemah lembutan teman-teman dalam bahasa Yunani itu berasal kata benda prautes dan kata sifatnya praus yang memiliki pengertian ketundukan diri kepada Tuhan. Hati yang mau dibentuk dan diajar. Ini arti kata prautes ya. Mau menghargai pendapat orang lain dan lemah lembut. Ini kata praus ini memiliki pengertian seperti ini. Ketundukan diri kepada Tuhan, hati yang mau dibentuk dan diajar, mau menghargai pendapat orang lain dan lemah lembut. Jadi contohnya orang yang lemah lembut itu dia mau tunduk teman-teman kepada pembentukan Tuhan. Di mana dia memiliki kesabaran dan menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga ia tidak mudah menyerah, teman-teman, kepada keadaan yang sulit. Ya, misal sedang ada ujian yang sulit, mungkin masalah keluarga yang sulit, dia tetap kuat, dia tetap tidak menyerah. Dia mau belajar bertumbuh melalui kesulitan yang ada. Sehingga apa? Ia tidak tawar hati, dia tidak kecewa mengikut Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan sedang membentuk dia melalui kesulitan masalah yang ada. Ya, dia mau tunduk pada pembentukan Tuhan. Yang kedua ialah ia tidak mudah marah, teman-teman. Tadi ada yang mengatakan ya, tidak mudah marah atau emosian. Jadi ketika ada yang menyakiti hati kita, ya, mungkin ada yang menghina kita dapat tetap tenang dan kita bisa memaafkan orang itu. Bukan emosi kita meledak-ledak, tapi kita dapat menguasai keadaan, ya. Dia dapat tetap sabar, teman-teman, dalam segala sesuatunya. Dia dapat tetap sabar. Ini mirip dengan yang nomor 2, tidak mudah emosian, ya. Ada kritikan, ada masukan dari orang lain, dia tetap sabar dan menghadapi teman-temannya, orang tuanya, dan lainnya, ya. Nah, kalau dikasih teguran teman-teman, maka ia akan menerima tegurannya sebagai suatu masukan buat dia. Dia ingin memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Ya, orang yang lemah lembut ketika dia ditegur, dia tidak akan marah, tapi dia anggap sebagai suatu masukan untuk memperbaiki menjadi lebih baik di dalam kehidupannya. Ya. Lalu
Orang yang lemah lembut itu dapat menguasai dirinya. Kalau dia punya keberhasilan, punya sesuatu yang lebih, dia tidak menjadi sombong, ya, tidak membanggakan dirinya, tapi dia dapat menguasai dirinya. Jadi artinya teman-teman, kelemah lembutan ini adalah sifat atau sikap hati yang terekspresi dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang lemah lembut tanpa diwarnai unsur kekerasan hati, apalagi fisik. Ya. Nah, tetapi Lawson mengatakan bahwa orang yang lemah lembut ini bukan orang yang lemah, ya, yang selalu mengalah, ya, atau yang selalu lemah gemulai. Tadi ada yang mengatakan ngomongnya pelan-pelan, gitu ya, seperti orang Solo. Enggak, ya. Atau orang yang cengeng, atau yang orang mudah menyerah. Tidak, teman-teman. Tapi orang yang lemah lembut ini berbicara tentang karakter, sifatnya yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, ya, sebagai manusia baru. Di mana dalam hidupnya ia memiliki ketahanan diri yang kuat, memiliki kesabaran, memiliki kerendahan hati, tidak mudah menyerah, tidak mudah sombong, dan tidak mudah marah-marah di dalam dirinya. Ini orang yang lemah lembut. Dengan kata lain, kelemah lembutan ini sangat penting, teman-teman, untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Nanti kita akan lihat ya, manfaatnya apa nih kalau kita punya kelemah lembutan ini. Nah, teman-teman, ternyata ketika Kotomi selidiki ayat ini ya, tentang kelemah lembutan ini, bukan hanya dicatat di dalam Galatia pasal 5. Di bagian lain dicatat juga, teman-teman, hal yang sama ya, tentang buah kelemah lembutan ini. Kolose 3 ayat 12. Di sana juga dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasih Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ya. Efesus 4 ayat 2 juga dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dikatakan. Titus 3 ayat 2 juga sama, ya, hendaklah kita bersikap lemah lembut kepada semua orang. Lalu Yakobus 3 ayat 13 juga dikatakan sama, ya. Hendaklah kita siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya apa? Bahwa kelemah lembutan ini suatu hal yang penting nih, yang harus kita miliki, kita hasilkan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Berkali-kali dikatakan oleh firman Tuhan, ya, baik oleh surat Paulus maupun dalam Yakobus dan dalam Galatia yang kita baca. Nah, teman-teman, artinya bahwa setiap anak Tuhan, pengikut Kristus, salah satu ciri yang harus ada, yang harus dimunculkan di dalam sikap kita, sifat kita, karakter kita, ialah kelemah lembutan ini. Nah, sebagai contoh, teman-teman, Musa, ya, ini gambar Musa, ya. Musa di dalam Perjanjian Lama dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di muka bumi ini. Nah, kelemah lembutan Musa ini, teman-teman, dapat kita lihat di dalam karakternya. Pertama, ia seorang yang sabar. Bagaimana pada waktu itu Musa diangkat sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang keras kepala, yang susah diatur. Tapi Musa dengan lemah lembut, dengan sabar, teman-teman, memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun di sana. Dengan sifatnya yang sabar dan tidak mudah marah-marah, Musa dapat memimpin bangsa Israel, ya, yang suka menggerutu itu, yang suka emosian itu, dan memimpin sampai ke tanah Kanaan. Oh, luar biasa, Musa dengan sabar menuntun bangsa Israel. Dia juga tidak sombong, teman-teman. Kita melihat bagaimana Musa diberikan kuasa oleh Tuhan, dapat mengadakan mukjizat yang luar biasa, membelah laut menjadi 2 bagian, ya, mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan kasih kuasa kepada Musa, luar biasa, ya. Tapi Musa tidak menjadi sombong. Kita melihat juga, ia orang yang rendah hati. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, ya, tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, Musa tidak marah sama Tuhan, tidak ngomel sama Tuhan, namun dia menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Lalu Musa juga orang yang pemaaf.
Itu dapat kita lihat ketika saudaranya, teman-teman, Miriam ya, itu iri hati kepada dia dan berkata-kata kurang baik kepada Musa. Namun Musa memaafkan Miriam. Sekalipun Miriam sudah menyakiti hati dia, ya, yang sudah mengata-ngatai dia, namun Musa memaafkan Miriam saudaranya. Nah, ini karakter Musa, ya, yang lemah lembut. Dia punya kesabaran, dia tidak mudah emosian, dia tidak sombong, dia rendah hati, dia pemaaf. Dan tentunya selain Musa kita mendapati Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita melihat teman-teman ketika Yesus ada di dalam dunia, dia pernah diejek, dia pernah dihina oleh orang-orang Yahudi, namun Tuhan Yesus tidak marah, tidak meluapkan emosinya, langsung dihukum jadi batu, jadi kecoa, enggak teman-teman, ya. Tapi Tuhan mengampuni mereka, mengasihi mereka. Bahkan Tuhan, teman-teman, dengan rendah hati, dia seperti gambar ini, dia mau membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu, memberikan teladan kepada murid-muridnya akan kerendahan hati. Bahkan dia mau bergaul, teman-teman, dengan siapa? Dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Dia mau bersahabat. Tujuannya apa? Untuk mengabarkan Injil kepada mereka, agar mereka bertobat. Tuhan Yesus, orang yang lemah lembut. Nah, ini yang dua contoh ini, teman-teman, yang harus kita teladan dalam kehidupan kita. Musa dan Tuhan Yesus. Dan tentunya banyak tokoh Alkitab lainnya. Nah, jadi betapa pentingnya teman-teman kelemah lembutan ini harus kita miliki sebagai seorang anak Tuhan. Nah, langsung mau tanya. Ini barang apa? Ini kain ya, teman-teman. Ini apa? Ini triplek ya. Yang langsung mau tanya ialah apa perbedaan antara kain dengan triplek? Ya tentu pasti beda dong kok. Ini kain, ini triplek pasti berbeda ya. Tetapi ada yang mencolok teman-teman perbedaannya ya. Kalau kain teman-teman, kain itu suatu bahan yang mudah dibentuk ya, mudah dipola, mudah digunting. Kita mau menjadikannya sebagai baju, sebagai celana, sebagai bahan lainnya itu mudah. Itu kain ya. Tetapi kalau triplek itu sangat sulit sekali untuk dipotong, apalagi kalau sudah jadi, apalagi kalau sudah sangat tebal sekali ya, 12 mili dan selebihnya itu sangat sulit sekali untuk dibentuk. Nah, artinya teman-teman, hidup kita harus seperti kain sebenarnya. Yaitu apa? Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita teman-teman boleh hidup serupa dengan Kristus. Kita sebagai manusia, natur kita sudah tercemar karena dosa. Karena itu kita harus mau berproses dalam dunia ini. Jangan dikit-dikit kesinggung kita marah, kita ngomel, kita berantem, lalu berkata, inilah aku, ya kan, gue orangnya memang begini, gitu kan. Kita bawa adat sendiri. Nah, kita tidak mau mengalami pembentukan daripada Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan inginkan kita sebagai anak Tuhan, yaitu kita belajar dalam kehidupan ini mengalami suatu proses agar hidup kita boleh berubah menjadi lebih baik. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita diberkati Tuhan, jangan kita menjadi sombong. Orang yang lemah lembut, maka dia orang yang rendah hati, dia tidak akan sombong. Ketika ada masalah, dia akan belajar untuk sabar menghadapinya. Tidak mudah dikit-dikit menyerah, ya, tapi dia belajar sabar dan berserah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman, manfaatnya apa nih ketika kita memiliki buah roh lemah lembut ini? Yang pertama ialah, teman-teman, kita akan menjadi pembawa damai, peacemaker. Ya. Di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, teman-teman, yang pertama Kotomi dapati bahwa manfaat dari kelemah lembutan ini ialah
dia akan dapat meredakan ya, atau meredakan kemarahan atau pertengkaran. Dia dapat mengontrol dirinya, teman-teman, dan menguasai keadaan. Sehingga apa? Ia tidak mudah terbawa emosi dan cepat marah-marah. Sehingga orang yang seperti ini, ketika dia punya kelemah lembutan, dia dapat menjadi pembawa damai bagi sesamanya. Ketika ada dia, maka ada kedamaian. Bukan sebaliknya, ada dia, ada keributan. Ya, akan menjadi pembawa damai. Yang kedua, disukai oleh banyak orang. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi peacemaker, maka tentunya kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Coba bayangkan, kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit emosian, sedikit kita kesinggungan, kita menjadi orang yang sombong, kira-kira kita punya teman nggak? Kalau Tommy pikir pasti kita nggak punya teman. Pasti akan menjauhi kita. Tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Kenapa? Sifat kita jelek, karakter kita jelek. Orangnya cepat marah, apa yang kalau marah main tangan, ya kan? Kata-katanya kasar. Siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Tapi kalau kita punya kelemah lembutan, kita sabar, dapat menguasai diri, maka kita akan disukai oleh banyak orang. Nah, maka yang ketiga, yang terakhir, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, ketika kita menjadi pembawa damai, ketika kita disukai oleh banyak orang, maka kita akan menikmati hidup ini, teman-teman, dengan aman, tidak ada musuh, menjadi berkat, menjadi suatu kesaksian yang nyata. Kita adalah pengikut Kristus, bahkan lebih lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita akan berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Inilah manfaatnya, teman-teman, kalau kita memiliki kelemah lembutan. Ya, artinya sangat penting sekali untuk kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, pernah dengar berita ini beberapa waktu lalu? Di mana aniaya tetangga karena cekcok kotoran anjing. Tetangga itu, teman-teman, meninggal akhirnya. Ceritanya begini, teman-teman. Pada waktu itu ya, ada di sebuah perumahan di Duri Kosambi, teman-teman, dekat kita di sana, di seberang. Nah, ada seorang wanita, seorang anak gadis, dia sedang bawa anjing, teman-teman, piaraannya muter komplek perumahan. Nah, ketika itu anjingnya terlepas, teman-teman, dan terlepas, lalu buang kotoran pas di rumah yang baju hitam ini. Lalu ketika tuan rumah ini mengetahui anjing itu buang kotoran, dia sangat marah. Dia berkata-kata kasar, dia memaki-maki, dan dia bilang kepada anak kecil itu, kepada anak gadis itu, panggil orang tuamu kemari. Nah, orang tuanya datang. Ini yang baju coklatin datang ke rumah dia, menghampiri. Kenapa kamu marah-marahi anak saya? Masalah kotoran anjing kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah, yang baju hitam ini, teman-teman, yang inisialnya JA, dia tidak terima. Dia makin emosi, dia makin marah, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia pukul, teman-teman, yang baju coklat ini, yang kurus ini, ya, dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya bapak tua ini jatuh tersungkur. Bahkan lebih lagi, teman-teman, ternyata bapak tua ini punya penyakit. Ketika dipukul, teman-teman, langsung terkapar dan mati, teman-teman, di tempat. Dan berita ini masuk berita televisi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena si JA ini, sekarang ada di kantor polisi, dia tidak dapat menguasai dirinya, mudah terbawa emosi, ya. Lalu akhirnya timbullah kekerasan fisik. Orang seperti ini tidak punya yang namanya kelemah lembutan. Ini salah satu, teman-teman, yang Kotomi mau katakan, ini namanya efek negatifnya, hasil negatifnya. Bila mana kita hidup tanpa kelemah lembutan. Karena apa? Karena kita tidak dapat menahan emosi dan keadaan. Maka kita menjadi mudah untuk memukul, marah-marah, dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Bahkan sebagai orang Kristen, kalau kita berlaku seperti ini, teman-teman, kita akan menjadi batu sandungan. Orang akan berkata seperti ini, ya orang Kristen kok begitu? Katanya diajarkan kelemah lembutan, tapi kok suka marah-marah. Katanya diajarkan kasih, kok hidupnya tidak ada kasih. Kita akan menjadi ke batu sandungan dan memalukan nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang harus kita jawab ialah bagaimana, teman-teman, caranya menghasilkan buah roh kelemah lembutan.
Hari kita sudah belajar nih, ya. Manfaatnya apa sangat penting. Apa pengertian kelemah lembutan? Sekarang bagaimana caranya teman-teman kita menghasilkan buah roh kelemah lembutan? Nah, mari kita membaca ya Galatia 5 ayat 16 sampai 18, ayat di atasnya teman-teman sebelum Galatia 5 ayat 22 yang tadi kita baca ya. Dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25 juga dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perhatikan teman-teman, ada dua kata yang diulang di sini ya dalam satu perikop ini. Hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, dipimpin teman-teman itu Yunani itu agontai, present, indikatif, pasif. Artinya apa? Present itu artinya dalam hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus harus dilakukan setiap hari, terus-menerus. Karena apa? Karena godaan yang kita hadapi pun setiap hari dan setiap saat. Lalu pasif artinya apa? Sebenarnya Roh Kuduslah teman-teman yang akan mengerjakan dan memberi hasil dalam diri kita, hidup yang berbuah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi buah roh kelemah lembutan ini akan ada dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Kapan itu terjadi? Bila mana ini? Ya, bila mana hidup kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus secara nyata ialah adanya encounter teman-teman dan fellowship dengan Roh Kudus. Adanya pertemuan, persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu saat kita menjalin relasi yang dekat, yang benar dengan Tuhan, dan kita taat mengikuti pimpinan Roh Kudus, sehingga dari dalam hidup kita akan menghasilkan secara otomatis buah roh. Salah satunya ialah kelemah lembutan ini. Jadi kita harus ada namanya ini, ada namanya persekutuan, connecting dengan Tuhan. Kalau tidak apa? Kalau tidak ada connecting atau persekutuan dengan Tuhan, maka rohani kita akan kering dan kita mudah dikuasai oleh kedagingan kita. Sehingga yang keluar dari diri kita ialah rasa marah, cepat emosi, kata-kata kasar, mudah mengeluh dan sebagainya. Tetapi teman-teman, kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan hadir di dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita. Lalu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Maka kita akan menghasilkan buah roh ini. Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, karena itu teman-teman mari kita menjalin relasi yang benar dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca Alkitab setiap hari. Merenungkannya dan taat melakukannya. Kapan? Bukan setiap minggu ya. Kalau Pak Adrian umumkan, OPEK kumpul, ya hari Minggu remaja kumpul. Jadi cuma hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Enggak teman-teman. Tetapi setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Menjalin relasi yang benar dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup setiap hari teman-teman. Dan setiap hari itu kita banyak sekali godaan-godaannya. Jadi kita penting sekali bersekutu dengan Tuhan setiap hari untuk kita menghasilkan buah roh kelemah lembutan ini. Nah, yang terakhir ya. Ini buah apa teman-teman? Buah mangga ya. Ini masih muda ya. Ini buah durian. Ini Ko Adrian suka banget Ko Adrian ya. Mantap katanya. Apalagi yang dari Malaysia itu mantap tuh. Nah, terus Ko Tommy mau tanya teman-teman, buah ini tidak akan muncul sendirinya teman-teman di batang pohonnya, baik buah mangga atau buah duren ya. Tapi buah ini muncul teman-teman kalau rantingnya itu menempel kepada batangnya. Kalau ranting itu lepas, maka tentunya akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Tapi ketika dia menempel pada batangnya, ya, dan dia akan
berbuah. Dan tentunya teman-teman itu tidak instan ya. Sebuah pohon menghasilkan buah membutuhkan proses yang panjang. Pohon mangga, pohon durian itu membutuhkan 3-4 tahun baru bisa berbuah. Ya, ada proses yang panjang. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan ada suatu proses teman-teman untuk kita mengalami pembentukan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dibentuk, diproses oleh Tuhan agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan, tinggallah di dalam Kristus. Tuhan katakan seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari diri sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini teman-teman rahasianya, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Menjalin relasi dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan yang kita baca. Lewat apa? Doa kita kepada Tuhan. Jadi, Kotomi mau katakan, kehidupan kita, ya, atau persekutuan kita dengan Tuhan, setiap hari itu sangat penting. Itu wajib, teman-teman. Wajib hukumnya. Kita saat teduh. Wajib. Bukan lagi suatu pilihan. Ya. Jadi, teman-teman kita belajar hari ini, agar kita memiliki kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita boleh apa? Menjadi berkat, menjadi suatu kesaksian yang nyata, dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, sekali lagi Kotomi katakan, kita menjalin relasi dengan Tuhan. Dan senantiasa berconnecting secara terus-menerus dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, maupun dalam doa kita. Sehingga firman Tuhan menguasai hidup kita. Dan kita dituntun oleh firman dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Teman-teman, begitu pentingnya buah roh kelemah lembutan ini harus kita hasilkan, harus kita munculkan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita boleh menjadi berkat sebagai pembawa damai, disukai oleh banyak orang, dan tentunya hidup kita boleh berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tolong kami Tuhan, dan para remaja. Biar Tuhan, Engkau bentuk kami. Engkau proses kami Tuhan. Agar kami sebagai pengikut-pengikut-Mu Tuhan, boleh memiliki buah roh kelemah lembutan ini. Agar hidup kami boleh itu menjadi berkat ya Tuhan, di mana kami berada. Dengan sikap kami, dengan perkataan kami, dengan karakter kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar kami itu mulai sekarang belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di tengah kesibukan kami Tuhan. Baik belajar, bermain, biar kami boleh mengutamakan Engkau terlebih dahulu Tuhan. Mencari Tuhan dengan membaca Alkitab dan berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan telah berikan. Inilah saatnya untuk kita merespon kasih Tuhan yang dengan memberikan sedikit apa yang kita sudah terima. Teman-teman bisa scan QR code yang akan ditampilkan, atau bisa mentransfer atau bisa mengumpulkannya sendiri di rumah dan lalu dibawa ke gereja nanti. Mari sambil memberi persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memberi pelayanan pada gereja ini. Tuhan, dengan uang yang terkumpul ini untuk persembahan, berikanlah hikmah kepada pengurus untuk mengelola uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini boleh ketemu lagi dengan teman-teman semua. Welcome, mungkin juga ada yang sementara libur ya, atau mungkin menyelesaikan ujian tengah semester, mungkin juga ada yang baru mulai. Tapi teman-teman semangat, tetap bersyukur, semua akan dilewati dengan baik ya. Dan thank you juga buat Kotomi, di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak Korem, juga buat teman-teman pengurus, bahkan juga buat teman-teman yang sudah melayani di ibadah Korem yang pertama ya. Teman-teman, komandan ada beberapa pengumuman, sambil teman-teman boleh open kamera aja, supaya sebentar selesai doa, kita bisa langsung foto ya. Teman-teman, yuk boleh open kamera, mempercepat, supaya sebentar kita bisa langsung foto ya. Nah, teman-teman ada pengumuman 3 aja dari Ko Andrian. Pengumuman yang pertama, bentar ya, Ko Andrian share dulu. Pengumuman yang pertama, jangan lupa, di minggu yang akan datang kita masih di dalam seri Buah Roh. Kita akan belajar tentang kesetiaan dari Ko Albert ya. Nanti Ko Albert akan menyampaikan Buah Roh tentang kesetiaan. Kenapa penting, bagaimana, kenapa orang nggak setia, dan kenapa harus setia. Dan setia itu apa sih? Nanti kita akan sama-sama belajar, bahkan setia itu penting di dalam segala situasi. Kenapa? Nanti bersama-sama dengan Ko Albert kita akan belajar poin ini ya. Dan teman-teman yang kedua, hal yang tidak kalah penting dan penting sekali sebenarnya ya. Nanti teman-teman jangan lupa di Coffee akhir bulan, kita biasanya ada coffee 2 kali ya, minggu kedua dan minggu keempat, tapi di coffee akhir bulan ini, kita spesial akan mengadakan HUT Korem yang ke-24. Jadi teman-teman dari jauh-jauh hari, Ko Andrian sudah menyampaikan informasi ini, supaya teman-teman boleh kasih waktu, boleh catat di kalendernya, atau mungkin di handphonenya, di notes-nya, bahwa tanggal 23 Oktober jam 4 sore kita akan merayakan HUT Korem, spesial HUT Korem di Coffee ya. Jadi kita nggak akan ada question and answer, nggak akan ada diskusi, kita akan ibadah memperingati bagaimana Tuhan memimpin Korem sampai 24 tahun. Ya, jadi berharap teman-teman dari hari ini yang mungkin kadang-kala suka ada acara, suka ada pergi-pergi, suka ada ini itu, yuk mari 23 Oktober kita datang spesial HUT Korem ya. Teman-teman yang hari ini hadir boleh gabung nanti tanggal 23 Oktober dengan tema Never Walk Alone. Nanti Guru Injil Feni akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi teman-teman dari hari ini boleh kasih waktu ya, boleh kasih prioritas di tanggal 23 Oktober hari Sabtu. Jadi nggak usah kemana-mana dulu. Kita mungkin yang kadang-kadang jarang ikut coffee, mari kali ini spesial ulang tahun kita hadir ya. Teman-teman mungkin yang biasanya pergi-pergi, yuk mari satu kali ini kita hadir sama-sama merayakan HUT Korem ke-24. Dan dalam memperingati HUT Korem kita ada beberapa lomba. Nanti lomba pribadi akan diumumkan akan dikasih penyampaian nanti, tapi lomba per kelompok sudah Ko Andrian sampaikan dari minggu-minggu kemarin ya. Hari ini Ko Andrian sampaikan lagi. Jadi teman-teman yang masuk di dalam grup-grup coffee akan ada lomba antar kelompok untuk membuat ucapan HUT yang kreatif. Teman-teman bisa pilih foto atau video. Beberapa grup-grup coffee udah mulai merencanakan, bahkan udah mulai membahas mau buat apa. Nanti teman-teman dengan ketua-ketua kelompok boleh aktif, untuk boleh menolong teman-teman, dan pengumpulan terakhir adalah tanggal 19 Oktober ya. Dan teman-teman yang belum punya kelompok, belum punya grup coffee, setelah Korem ini bisa langsung menghubungi Ko Andrian ya. Nomor Ko Andrian ada di grup Korem. Boleh menghubungi Ko Andrian supaya nanti Ko Andrian akan memasukkan teman-teman di dalam grup coffee supaya teman-teman bisa sama-sama mengikuti lomba untuk memperingati HUT Korem yang ke-24. Itu aja dari Ko Andrian. Sama-sama kita akan menutup Korem di pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian doksologi, nanti Guru Injil Tony akan menutup kita dengan doa berkat ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya damai sejahtera yang selalu baru, yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.